Oke, kita update ini dulu. Jadi saya mau memberitahu, lihat ya, ini sangat bening. Dashtailnya, aquascape dashtail saya sangat bening. Dan saat saya ganti air, apa yang terjadi? Apakah bening atau keruh? Oke, saya kuras dulu ya teman-teman ya. Nah, ini saya kuras ya teman-teman. Tuh. Dan ini saya mau membuktikan bahwa air saya tuh ya sebenarnya biasa-biasa aja teman-teman. Saya nggak pernah ngukur ppm, TDS. Nah, ini 3 akuarium ini saya kuras. Nah, nanti hasilnya seperti apa ya. Dan kalau teman-teman buat aquascape tapi udah nyerah dengan air, ya selamanya nggak akan berhasil ya. Saya dulu tuh, saya baru-baru ini ya, mungkin sebulan baru dapat air sumber. Sebelumnya saya pakai air pump, dan hasil dari air pump pun saya bisa membuat aquascape ini yang hampir 3 tahun. Lihat, nah, ini full air pump dulu, cuman saya jarang nguras, 2 minggu sekali. Nah, jadi misal teman-teman berkendala dalam air saya jelek, selama nggak kapori tebel ya temennya, itu nggak usah lemes, nggak usah patah semangat ya. Karena kalau misalnya teman-teman airnya berkaporit, ya di ini aja teman-teman pakai sistem galon. Jadi sampean tuh nyimpen 2 galon le mineral di, ya terserah nyimpen di mana, udah masukin situ. Nanti pas nguras disesuaikan aja, keluarnya segalon, isi segalon. Jadi kan solusi terbaik seperti itu. Itu solusi saya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya toren ya beda lagi. Kemarin ada yang saya sarankan, misal aquascape ini kuras 1 galon. Ya karena galonnya tadi kan udah ada air endapan, mungkin seminggu, mungkin 3 hari, udah pakai aja, beres. Lalu setelah ini full, diendapin lagi, besok nguras kan gampang. Nyimpen 1 galon aja, nggak usah susah-susah teman. Dan nih lihat, ini airnya nggak bening-bening juga tuh, sama aja tuh. Oke, kita tunggu yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini habis nguras kayak gini posisinya lur. Jadi ya nggak bening-bening banget kan punya saya airnya. Nah, lihat ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat nggak ya? Nih, kayak ada keluar, tapi itu kayak debu kecil. Teman-teman bisa lihat nggak ya? Tuh, ya namanya serbuk, kayak apa ya tuh, kayak pas air keluar tuh kayak ada serbuk putih gitu ya teman-teman. Tuh, nih udah agak berkabut ya. Air saya tuh nggak sebagus itu teman-teman. Air saya tuh ya bisa kadang bagus kadang enggak, tapi banyak enggaknya sih. Maksudnya enggaknya tuh berkabutnya ya. Kalau mineralnya ininya saya nggak pernah ngitung tuh teman-teman. Ini ekosistem tank, kondisi habis nguras seperti ini. Nah, ya paling nanti bening sehari 2 hari 3 hari lah estimasi. Kalau difilteri pun sehari ini udah bening ya, karena kan keserot semua itu namanya apa, mineral yang bikin ini ya, buteknya gara-gara air hujan. Jadi air hujan tuh ya, kalau musim air hujan, air sumber kalau udah kena air hujan ya, apalagi deket ya sumbernya ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini lihat ya, tuh lihat perbandingan sebelum dikuras dengan setelah dikuras kan beda banget ya. Sebelum dikuras tadi bening banget, tapi sekarang berkabut. Nah, kenapa kalau udah bening dikuras? Ini pertanyaan yang pernah ada yang menanyakan ya, tapi saya jawab. Kenapa pas airnya udah bening nih posisinya, kenapa kok dikuras gitu ya? Nah, kalau saya pasti jawabnya menambah asupan mineral dan CO2. Jadi tank-tank ini semua kan tidak pakai CO2 teman-teman tuh. Ini kan nih lihat bening ya, karena ini kan nggak tak kuras 2 3 ini, tapi ini yang saya kuras kan berbeda ya tuh. Tuh, kenapa? Ya karena itu menambah mineral dan asupan nutrisi CO2 itu kan ada di air sebenarnya teman-teman.
Jadi kalau kita nggak pakai injeksi, kita mainin ngurasnya gitu. Kecuali ini, kalau tanamanmu sudah low semua ya, dan kedua airmu sudah mature. Nah seperti ini udah hampir mature dengan tanaman Anubias, Bucemos. Nah terus yang ini lebih sangat matur karena udah 3 tahun lebih. Nah airnya sangat bening, ikannya nggak pernah masalah ya teman-teman, dan sehat-sehat tanamannya tuh. Ini kan saya rombak. Nah ini tapi air lama, ini hitungannya air lama karena nggak tak kuras semua. Jadi air lama memperbaharui air baru. Jadi diputerin lagi, cycling ya namanya ya. Jadi ekosistem bakterinya tuh bertumbuh lagi. Tuh lihat. Bening, ini no filter teman-teman. Nah teman-teman lihat ya, tuh kita bandingin beningnya. Tuh 3 air akuarium yang dikuras. Lihat, buta kan? Bandingkan teman-teman. Bandingkan. Terlihat perbedaan yang jauh ya tuh. Nah itu efek dari air. Ya air saya seperti ini teman. Oke, dan ini adalah sehari setelah menguras ya. Jadi ekosistem tank masih agak berkabut, terlihat atas dan bawah terlihat beningnya beda ya. Dan dead style lumayan bening, natural tidak bening ya, berkabut. Dan ini benih semua. Jadi ini kan saya kasih skimmer ya teman-teman, jadi terlihat membantu ya, skimmer kecil. Ya lihat teman-teman ya, lihat sendiri bahwa air saya juga sama seperti kalian, sama butek juga sama, nggak bening-bening banget. Tapi bagaimana kita mengetahui, mengenal, maintenance air kalian ya. Kadang ada orang yang nggak sabaran. Jadi lihat ini butek teman-teman, tapi kok nggak bening-bening, bingung, dikuras lagi nggak bening-bening. Sebenarnya air tuh nanti bisa bening sendiri, kita tunggu aja. Tapi karena 2 ini tidak saya filter, maka ya masih seperti berkabut, karena kabutnya kan gini. Kalau dikasih filter kan jadi terfokus ya. Jadi menumpuk di situ lalu nggak menyebar. Nah lihat nih, ini dead style, dan selain itu airnya juga bakterinya sudah mature ya, yang dead style. Tapi ini sebenarnya sudah mature tapi masih seperti itu. Mungkin kalau saya kasih filter agak bening, tapi saya membuktikan bahwa air saya juga sama seperti kalian, nggak bening banget ya, seperti ini, berkabut juga sama. Oke, jadi ini saya melakukan pengurasan untuk naturalnya karena airnya ini air yang paling bagus teman-teman, tapi segini doang ya, sak titis gini doang teman-teman. Jadi lama banget pastinya. Dan kita akan review sedikit. Tanamannya mulai oke, mulai ngembiak tuh dari atas. Tanamannya mulai beradaptasi, dan karpet masih aman ya, belum ada tanda-tanda melting. Si kuba mulai mengikuti arah cahayanya di mana. Lilaopsis oke ya, masih oke teman-teman. Dan ini saya pindah ya, jadi lampu Candila S600 di sini, dan ya Z600, sorry bukan S, kan Candila Z600 Yamano S600. Kenapa? Karena di sini lowong teman. Jadi kalau kemarin tak taruh sini, nanti karena ini baru awal gitu ya, tanaman yang di pojok-pojok ini nggak kena cahaya, takutnya mereka gagal beradaptasi. Kalau yang di sini ya karena sudah mulai tumbuh dengan baik ya udah, karena ya di pojok-pojok sini memang tanamannya gampang sih, saya kasih mudah yang di area pojok ini, karena lampunya lihat ini jadi dead spot ya.
Dan ada permintaan dari subscriber untuk mereview ini. Oke, ini review singkat. Lampu sangat tidak terang sepertinya. Pakai apa ya? Saya lupa, ini Yamano juga, tapi yang jadul teman. Jadi yang jadul tuh masih putih biru tuh, nggak kelihatan ya. Yamano zaman dulu tuh masih putih biru. Jadi lampu tersebut rusak, lalu saya tukar adaptornya dengan yang lain. Ternyata bisa ya, iseng-iseng. Dan di sini memang berfokus ke tanaman anubias yang sangat mudah. Ada anubias golden, anubias nana, ada tuh pinto, panda, buce. Ini saya isengin coba pakai mouse. Coba mouse ya. Ini alam. Tampaknya agak kurus Java mouse-nya, belum begitu baik menurut saya. Ya itu aja teman-teman. Anubias. Ini anubias pinto yang nggak besar-besar, karena anubias yang di sini tuh sebenarnya kan dulu di sini di 2 tank ini kan kemarin full anubias, saya ambil, saya buat sendiri menjadi aquascape hutan tanpa lem. Ini tanpa lem, jadi asal numpuk aja, karena memang saya tuh jarang buat hardscape dilem teman-teman. Ya saya tumpukin aja kayak gini. Yang aquascape ini pun nggak saya lem. Ini aslinya hutan. Ada kayu di tengah. Terus ada 3 kayu sebenarnya, 3 kayu. Ini tak bentuk hutan, belakangnya tanaman stem rotala. Depannya tuh dulu tuh mix buce anubias. Jadi kayak hutan gitu ya teman-teman, tapi sudah menjadi bukan hutan lagi ini, menjadi kayak ya seperti inilah teman-teman. Jadi kayak nggak jelas gini ya. Oke, ini tumpah. Dan kunci main anubias tuh lampunya nggak usah terlalu kuat ya. Kemarin tuh saya sebenarnya awalnya pakai lampu ini teman-teman. Ini lupa sih, kayaknya Candila S600, dan langsung ini teman-teman, berdebu. Anubiasnya tuh langsung kotor. Di daunnya tuh kayak kotoran daun, kayak ada debunya. Nah itu berarti kalau saya pribadi biasanya itu lampunya terlalu over ya. Jadi kalau seperti itu bisa dikurangi durasinya, lebih baik dikurangi cahayanya. Nah, bagaimana mengurangi cahayanya? Banyakin tanaman apung ngambang gini loh, floating plants. Tuh, kalau saran saya seperti itu. Kalau kalian nggak punya lampu lain ya, atau bisa saja lampunya itu ditutupin isolasi hitam 1 baris. Ya, seperti itulah teman-teman. Dan misalnya teman-teman mengalami seperti ini ya, ini agak berkabut, masih lihat karena ini memang nggak pakai filter, tapi kalau di filter juga bening-bening aja. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya tetap pakai filter tetap segini warnanya, teman-teman bisa menggunakan produk-produk kimia ya, kebanyakan ada. Salah satunya saya di endorse sih di aplikasi sebelah. Nah ini saya pernah pakai yang ini, Aqua Pro Cloud Remover, cukup baik. Dan ada lagi, ini produk yang jarang orang ketahui, tapi di tempat kalian ada apa enggak ya? Ini pernah saya review di channel saya ini, tapi nggak rame, nggak terekspos. Ada videonya, nanti saya sertakan di atas ini, pojok sini. Butter ini cukup baik juga, dan nanti sistem kerjanya itu serbuk. Ini yang serbuk, dan yang tadi yang Aqua Pro tadi cair. Jadi nanti kotorannya itu akan digumpalkan, lalu teman-teman sendiri yang akan menyiponnya ya, kalau filternya nggak mumpuni untuk menyedot. Nanti gumpalan-gumpalan putih entah coklat, nah itu kalian sedot seperti itu ya. Kalau filternya mumpuni itu nggak kelihatan ya, karena kalau aquascape kan nyelip-nyelip ya temannya. Cara yang manual sih pakai filter jelas, pasang aja biofoam, filter biofoam,
filter biofoam itu seperti apa ya, seperti ini, seperti di ikan-ikan ini cukup membantu untuk menyedot kotoran-kotoran kecil ya. Memang teman-teman nggak bakal ngelihat kapan dia nyedotnya, tapi itu sangat ampuh. Nah, seperti ini. Teman-teman nggak bisa lihat dia nyedot, tapi dia lumayan untuk menyedot partikel-partikel debu kecil. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat ya, sharing-sharing cerita-cerita. Jika kalian punya sharing juga, komen, bisa kasih ini dan subscribe biar saya semangat konten, teman-teman. Yang menyemangati saya konten adalah teman-teman. Kalau teman-teman antusias juga, saya juga antusias. Oke, terima kasih telah menonton sampai habis dan salam basah-basah.